Kalau Anies jangan diajak gabung, usir aja ke Yaman, di sini bikin gaduh. Ya iyalah. Aduh. Sakit hati saya kalau sampai Anies Kita diajak besarkan. gabung. Ya. Udah sama Jokowi nggak tahu terima kasih, sama Prabowo nggak tahu terima kasih, ya kan? Jadi guys, memang banyak sekali teman-teman kita yang warga TikTok ya, warga net nih yang tidak setuju kalau Pak Anies ini diajak gabung ke kabinetnya Pak Prabowo Subianto ya kan. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini guys kita akan mereaction tanggapan netizen. Ya, ada rumor-rumor kalau Anies ini mau diajak bergabung ke kabinetnya Bapak Prabowo Subianto ya dan Mas Gibran ya. Tetapi netizen ataupun warga TikTok ramai-ramai yang tidak setuju. Nah, seperti apa videonya? Tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum kita mulai ya kan, sebelum kita mulai ini bagi yang baru ya, bagi yang baru ketemu dengan channel ini, bolehlah ya bantu saya subscribe dulu. Dan jika sudah, terima kasih, dan langsung saja kita cus ke videonya. Ini dia. Kalau Anies jangan diajak gabung, usir aja ke Yaman, di sini bikin gaduh. Ya iyalah. Kita Sakit besarkan. hati saya kalau sampai Anies diajak gabung. Nggak ridho saya buang-buang kota, ya kan, bikin konten. Tetangga saya tanyain Prabowo ya Bu, teman-teman saya tanyain Prabowo ya Bro. Benar juga ya. Semua saya tanyain. 02 kita menangkan satu putaran. Tiba-tiba Anies diajak, gah saya mah. Saya paling nggak suka sama orang yang nggak tahu terima kasih. Bayangin, yang bukan siapa-siapa diangkat menjadi menteri, dikenal publik walaupun dia dipecat. Tapi setidaknya Jokowi itu berjasa, dia dikenal publik. Kenapa dia menjelekkan Jokowi? Udah sama Jokowi nggak tahu terima kasih, sama Prabowo nggak tahu terima kasih. Jadi ya kan? guys, memang banyak sekali teman-teman kita yang warga TikTok ya, warga net nih yang tidak setuju kalau Pak Anies ini diajak gabung ke kabinetnya Pak Prabowo Subianto ya kan. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin ini karena Pak Anies ini dinilai tidak tahu berterima kasih. Bisa dibilang kacang lupa kulitnya juga ya kan. Ya karena Pak Prabowo lah yang dulu yang mengusung Anies ya waktu Pilgub DKI Jakarta. Malah waktu di debat kemarin Pak Prabowo dijelekkan ataupun direndahkan gitu ya kan, dikasih nilai 11 dari 100. Itu yang bikin netizen itu sebenarnya ogah lah ya kalau Pak Anies bergabung ke kabinet Pak Prabowo. Ramai sekali yang kecewa misalkan Pak Anies nanti diajak bergabung di kabinetnya Pak Prabowo. Nah, seperti itu. Anies dipilih menjadi menteri itu bukan melalui pemilihan umum, dikenal sama publik tuh. Jokowi langsung yang menunjuk. Ada yang bilang katanya PDIP berjasa sama Jokowi. Enggak, rakyat itu yang memilih. Rakyat yang memilih. Buktinya Ganjar nggak menang. Ya kan? Di sini Cirebon, Ono Surono mendapatkan suara banyak. Tapi di setiap TPS Ganjar kalah. Tuh. Karena nggak ada yang suka sama Ganjar, kan begitu. Karena dia sering menjelekkan Jokowi. Di situ kesalahannya. Dia sering menjelekkan Prabowo. Di situ kesalahan Ganjar. Sebenarnya Ganjar ini orang baik juga loh. Saya setuju Caimin, Ganjar, Mahfud MD masuk ke dalam koalisi. Benar, kalau Caimin, Ganjar, Pak Mahfud sebenarnya oke-oke saja, orang-orang baik menurut saya. Tetapi aku pun nggak tahu lah guys ya. Banyak sekali kalau Pak Anies ini banyak sekali yang nggak setuju ya kan, nggak rela kalau diajak gabung ke kabinetnya Pak Prabowo. Anies biarkan dia jadi pengangguran. Ya jujur aja ya. Ini hak saya berbicara ya. Keinginan saya pribadi ya terserah dong. Caimin, Ganjar, Mahfud biarin tuh, ajak lah tuh ke dalam koalisi. Ya kan, orang-orang berpotensi kok sebenarnya ini. Ya kan, Caimin itu bisa itu untuk merangkul. Ya kan, merangkul NU, ya kan, mempererat lagi Nahdlatul Ulama, bisa itu sebenarnya. Ya kan? Meskipun Caimin kan punya partai kan. Itu terserah dong, hak saya. Betul nggak, Bro? Jaga kesatuan, Bro. Ya, betul juga. Jangan lupa ngopi. NKRI harga mati. Mana ada seorang presiden terpilih malah yang datengin pihak yang tak mendukungnya? Kita ndak salah milih beliau. Anies dan Ganjar belum mampu masuk fase ini. Wow, Pak Prabowo mendatangi Pak Surya Paloh. Jadi benar ya guys, mana ada ya calon presiden yang terpilih, dia yang mendatangi lawannya ya kan. Mantap Pak Prabowo ini ya, nggak salah juga pilih presiden ya kan. Pokoknya kalian yang memilih Pak Prabowo nggak salah ya guys, memilih Pak Prabowo, mendukung Bapak Prabowo, mencoblos Bapak Prabowo. Lihat
kebesaran hati Pak Prabowo, walaupun dia yang menang terpilih, malah dia yang mendatangi musuhnya, ya ibaratkan macam gitu ya kan, musuh sewaktu pilpres ya maksudnya. Ini Pak Surya Paloh sudah legowo ya kan, yang mengusung Pak Anies. Malah Pak Anies dan Caimin belum lagi ya kan. Pernah ada suatu statement yang mengatakan mengucapkan selamat untuk Bapak Prabowo, tetapi kayak kurang serak, kayak kurang ikhlas saja ya gitu ya kan guys. Nah, coba kalian lihat. Langsung diucapin juga ya. Pak Anies merasa tidak normal. Kami sadar kita ini dalam situasi yang tidak normal. Banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya amat kecil. Pak Anies ya. KPU sudah resmi mengumumkan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menang. Nomor 2-nya Pak Anies, Caimin, nomor 3-nya Ganjar Mahfud. Tapi kok makin hari makin aneh-aneh. Ya kan sekarang Pak Anies bilang keadaan sekarang Indonesia sedang tidak normal. Yang tidak normal yang mana? Kayaknya menurut saya normal-normal aja. Menurut orang-orang Normal-normal lain aja. Ya kan saya Normal. sebagai pengacara, sebagai kadang-kadang konten kreator, influencer, bikin konten mengkritik pemerintah, mengkritik Pak Ganjar, Pak Anies. Kayaknya fine-fine aja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Kok kayaknya Pak Anies aja yang kayak kebakaran jenggot karena sampai hari ini belum bisa menerima kekalahan. Makanya klaim tidak normal, padahal nggak ada masalah. Terus Pak Anies juga tadi bilang untuk mendapatkan keadilan kemungkinannya sangat kecil. Kok pesimis banget dari bahasa Bapak ini? Hah? Terus yang nggak adil siapa? Iya. Kayaknya KPU Bawaslu semuanya sudah sangat adil, Pak. Ini suara rakyat dan rakyat yang mencoblos. Ya jangan adu domba masyarakat udah capek ah. Ya jangan adu domba, adu Iya. kelereng aja kita yuk. Adu Benar. kelereng. Gimana menurut kalian kalau Aduh kelereng. Ada yang mau pemilu diulang bang, tapi Gibran nggak boleh ngikut. Silakan, siapapun wakilnya. Silakan. Mau Yusril sama Hendra, mau Ridwan Kamil, Erick Thohir, Erlangga, silakan. Tapi sediakan dulu uangnya. Jangan sampai hanya karena ambisi mereka negara harus mengeluarkan lagi uang. Enak amat. Pemilu itu mahal bos. Itu bilangnya nama mereka tuh. Iya, ada juga yang mengatakan begitu ya kan guys. Pemilu ini diulang tanpa Gibran. Aduh enak aja ya. Bukannya dana sedikit yang harus dikeluarkan negara untuk pemilu ya kan. Bilang gini aja deh untuk tim Amin. Sanggup gak gitu bayar pengeluaran saya, waktu saya, tenaga saya selama beberapa bulan terakhir ini? Gak usah dulu mikirin masalah pemilu deh. Nggak bakal ada yang mau itu. Bayar waktu dan pengeluaran saya, itu aja dulu. Hal terkecil dulu ya, gak usah dulu hal terbesar lah. Ke masalah biaya pemilu se-Nusantara gak usah. Ada nggak salah satu tim Amin yang mau membayar pengeluaran saya? Kalau memang minta pemilu ulang, coba itu tulis di kolom komentar. Pemilu itu mahal. Jaga terus. Ya benar juga ya, banyak sekali konten kreator yang ya sempatkan waktunya buat konten membela Pak Prabowo, menepis hoax yang ditujukan ke Pak Prabowo. Banyak sekali netizen-netizen yang berkomentar membela Bapak Prabowo ya kan. Terus sekarang Pak Prabowo menang ya kan. Terus mereka mau diulang ya, mau diulang tanpa Gibran. Dia kira kita ini bela Pak Prabowo tanpa biaya gitu ya kan. Seperti aku juga contohnya ya kan, setiap hari buat konten ya kita membela Bapak Prabowo, dikirain ya gratis ya kan. Satuan, jangan pada lupa tunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan. NKRI harga mati. Mantap, Pak. Sebentar, ini apa? Nasdem marah besar ke kelompok Pak Anies karena disebut pengkhianat. Terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ya. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang ada di relawan. Jadi baiklah kawan, di sini saya hanya bisa menambahkan kepada Pak Anies dan pendukungnya,
bahwa Ya. sebuah partai politik itu memiliki agenda, ya, memiliki agenda politik Ya, untuk benar. kepentingan partai tersebut. Nah, partai tersebut siapa yang memiliki? Banyak jutaan orang yang punya, bukan hanya satu orang. Benar apa yang dikatakan dari partai Nasdem, ya, bahwa Nasdem ya. partai Nasdem ini berdarah-darah mendukung Anies. Namun partai Nasdem ini kan orangnya di dalam kan orang banyak dan dia realistis. Ya kalah diakui kalah, Ya. menang diakui menang. Diakui menang. Itu Ya. partai politik realistis cara melihatnya. Ya, benar. Nah, sedangkan di sisi lain Pak Anies dengan segelintir pendukungnya, relawannya bersikuku, belum mau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, Pak Gibran. Pak Prabowo dengan Mas Gibran Benar. selaku, ya, calon presiden dan calon wakil presiden yang menang pemilu. Benar ya, saya salut dengan pemikiran Nasdem. Ya, Ya, dengan aku ketua juga, umumnya ya. Pak Surya Paloh, dengan seluruh pengurusnya. Bu, bahkan Pak Surya Paloh kalau nggak salah tidak sampai 24 jam terus langsung mengucapkan ya untuk Pak Prabowo Gibran karena sudah menang ya. Bahwa Mantap. partai politik ini membawa kepentingan yang lebih besar. Jadi ya sudahlah, ya, para Pak Anies dan segelintir pendukungnya nggak usah lagi cari-cari sensasi, ya, karena Ya, ini sudah menang jauh sekali. Jauh Makanya sekali, di ya. situ pidato Pak Prabowo di saat pengumuman KPU selesai malam hari itu, Pak Prabowo dan Mas Gibran mengajak seluruh elemen, ya, semua, baik pendukung 01, pendukung 02, pendukung 03 untuk bersatu membangun negeri ini. Ini ajakan Pak Prabowo yang sangat positif. Ya, Jadi kalau positif Pak ini. Anies mau ikut membangun negeri ini atau ingin melalui jadi menteri, ya silakanlah menghadap Pak Prabowo. Pak Ganjar, minta Pak klarifikasi, Mahfud, ya, termasuk Caimin tadi, jika ingin bersama-sama membangun negeri, menghadaplah Pak Prabowo. Ya, kalau mau minta jabatan, paling tidak beri masukan ke Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo pasti akan benar. terbuka untuk siapapun. Pasti akan terima juga kalau itu baik untuk Ya kan, negara, ya jangan kan? memunculkan terus narasi-narasi perbedaan. Inilah yang saya katakan, Pak Anies ini maju pemilu tidak siap kalah. Ya, tidak siap kalah. Bahkan ada tim relawannya Anies mengatakan Nasdem adalah pengkhianat. Salah. Saya itu dari awal juga Iya. mengikuti Nasdem, itu udah berdarah-darah memang Nasdem itu. Dari awal itu mungkin Nasdem udah berdarah-darah ke sana kemari. Terus ada yang bilang pengkhianat, ya nggak bisa. Itu kawan masukan dari saya. Iya. Mantap ya Nasdem dan Pak Surya Paloh. Sip. Demikian kawan, baikkan videonya. Iya, benar juga ya, mantap untuk Pak Surya Paloh dan Nasdem ya. Ya, karena tidak sampai 24 jam ya diumumkan KPU Prabowo Gibran unggul memenangkan Pilpres tahun 2024 ini, langsung Pak Surya Paloh ya langsung ya terbuka untuk mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo Gibran ya kan. Wow, mantap ya. Menurut saya inilah sifat-sifat orang yang cepat legowo, besar hati ya, kesatria ya, ketika bertarung ya biasalah bertarung gitu ya kan. Tapi kalau kalah ya menerima kekalahan. Ya, mantap sekali. Dan karena itu Pak Prabowo juga yang mendatangi siapa namanya? Pak Surya Paloh ya kan.
Dan lagi-lagi di situ ya kan Pak Surya Paloh mengucapkan secara langsung di depan Pak Prabowo, selamat untuk Bapak Prabowo ya kan. Berbeda dengan yang diusung Pak Anies ya kan. Malah sekarang ini masih mencari kesalahan-kesalahan di waktu pemilu dan akan diajukan ke MK. Dan bahkan nanti kalau nggak salah ya kan ada juga tim Ganjar juga yang mengatakan ingin mengajukan ke MK, ingin mengulangi ingin Pilpres ini diulangi, tapi di semua TPS lah katanya ya kan. Kalau di tim Amin waktu itu Pilpres ini ingin diulangi tanpa Gibran juga ya, pernah juga berstatement kayak gitu ya kan. Tim Amin nih apakah jadi ya 1.000 malaikat? Bukan 1.000 malaikat. 1.000 pengacara ya yang akan dikerahkan ya untuk menggugat hasil pemilu ini kan. Kita tunggu aja lah ya, kita tunggu saja tanggal mainnya. Dan kalau nggak salah ya kan akan dikasih waktu berapa minggu ya, seminggu 2 minggu aku pun kurang tahu masanya untuk menggugat ya ke MK ya. Kita tunggu saja lah ya. Tapi saran saya untuk Pak Anies dan Pak Ganjar, sudahlah ya, sudahlah legowo saja. Apa yang dilakukan ke MK ini aku yakin sekali akan menjadi sia-sia dan akan membuang-buang masa, bahkan membuang-buang duit juga ya kan. Oke guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar tentang video ini, tentang pernyataan-pernyataan ya narasumber ataupun yang ada di dalam video tadi. Silahkan berkomentar. Dan oke, sekian, terima kasih. Prabowo Gibran sudah menang, tinggal kita tunggu hari pelantikannya Oktober ya kan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.